Saya tunggu sama ibu-ibu. Siap manongkah? Ayo Bu. Kelihatannya gampang ya. Papan diseluncurkan di atas lumpur yang licin, tapi ternyata ini lumayan menguras energi loh. Karena kaki ini mesti terus dorong di lumpur yang lumayan padat kayak gini, dan tangan sama dengkul harus standby buat jaga keseimbangan. Nah gini nih serunya masyarakat Duano kalau lagi masang tongkat rumah. Jadi yang masuk ke dalam itu setengah dari batang pohon yang ditebang. Selalu ada cerita dari tiap sudut bumi Indonesia. Kali ini saya akan bertualang ke bagian tengah Pulau Sumatera, tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Ya, suku Laut Duano menjadi tujuan saya. Ini saya lagi ada di kawasan Bekawan. Saya mau menuju perkampungan suku Duano, suku laut yang tinggal tuh di sana. Tapi ini lagi surut air, jadi kita mesti melewati lautan lumpur di mana-mana. Cuma nggak masalah sih, ini ada sampan yang bisa bawa kita. Namanya sampan leper. Ayo Pak. Alasnya yang datar membuat perahu jadi lebih mudah melaju di lumpur yang pekat. Tapi tetap butuh tenaga ekstra untuk mendayungnya. Nggak gerak Pak. Tapi emang ini nggak mudah loh. Ini padat banget lumpurnya. Dan ini semakin lama semakin kering, makin keras. Tapi udah, biar cepat nyampe kampung, kita serahkan saja ke Bapak. Silakan Pak. Makin kena terpaan panas, lumpur pun akan semakin mengeras. Jadi makin sulit mengayuh sampan ini. Namanya suku laut itu pasti tinggalnya nggak jauh-jauh dari pesisir ya. Dan mereka tuh punya banyak banget cara untuk tetap survive hidup di sini. Dan ini nih, pas lagi banyak lumpur, pas air lagi surut, ini biasanya masyarakat malah berburu kerang. Di sini sebutnya manongkah kerang. Kayak bakal seru tuh, saya mau ikutan. Suasana pagi kampung nelayan di Bekawan, rame banget. Dan ini alat namanya tongkah dari kayu pulai, mau kita pakai buat manongkah tuh. Saya tunggu sama ibu-ibu, siap manongkah? Ayo Bu. Beginilah kalau suku Laut Duano di pesisir Bekawan Indragiri Hilir Riau mencari kerang darah. Sudah menjadi tradisi, masyarakat berjibaku dengan lumpur, melakukan apa yang disebut bahasa di sini, manongkah kerang. Kala air surut dan hujan tidak datang, manongkah bisa dilakukan setiap hari, sejak matahari terbit hingga terbenam. Nah, agar papan tongkah bisa melaju kencang,
kaki harus kuat mengayuh. Papan tongkat terbuat dari kayu kulai yang ringan, jadi memudahkan bergerak di atas lumpur. Dari dekat kampung hingga seluruh kawasan yang menuju laut disisir habis. Ternyata kelihatannya gampang ya. Papan diseluncurkan di atas lumpur yang licin, tapi ternyata ini lumayan menguras energi loh. Karena kaki ini mesti terus dorong di lumpur yang lumayan padat kayak gini, dan tangan sama dengkul harus standby buat jaga keseimbangan. Dan ini nih, tiap jalan 10 meter saya mesti berhenti. Tapi ya, saya salut loh sama perempuan-perempuan Duano, umurnya udah ada yang hampir 70 tahun. Tapi semangatnya, salut deh. Kenceng banget, saya kalah. Di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, suku Duano tersebar di daerah Tanah Merah, Bekawan, Concong, dan Rete. Beberapa pesisir di Provinsi Jambi juga menjadi kampung masyarakat keturunan Proto Melayu ini. Walau berbeda daerah, buruan favoritnya sama, yakni kerang darah. Nama ilmiahnya Anadara granosa. Disebut kerang darah karena cairan hemoglobin dalam tubuhnya membuat daging kerang berwarna sangat merah. Menyerupai warna darah, mengintip dari dalam cangkang. Kerang darah gemar hidup di dalam lumpur, nilai ekonominya sangat baik dan bisa dikonsumsi mentah. Nah, jadi tuh di areal seluas ini itu ada beberapa jenis lubang. Nah, beda lubang, beda juga hasil tangkapannya. Tapi kalau khusus rumah kerang, nah kayak gini nih. Hai, dapat kerangnya. Tapi untuk hasil buruan ini masih terlalu kecil ya. Jadi kita biarkan dia tumbuh dengan besar. Laut dan pesisir adalah rumah sekaligus istana yang menyimpan harta tak ternilai. Kalau musim panen besar, kerang menjadi hasil laut andalan, baik untuk dikonsumsi maupun untuk dijual. Sejak dulu, makanan berprotein tinggi ini menjadi panganan utama suku Duano. Dalam bahasa Duano, kerang disebut tiangan. Nih, jadi kalau kata Mama Nilam, dulunya manongkah ini dilakukan sama prajurit kerajaan yang lagi tugas di pesisir dan mereka butuh makan. Makanya mereka nyari kerang-kerangan di daerah lumpur. Tapi sekarang justru jadi budaya buat suku laut. Dan ini cuma bisa kita temui di suku Duano. Keren banget ya. Mencari kerang seperti ini menjadi aktivitas yang menguras keringat sekaligus momen kebersamaan. Bisa dibilang, tanpa manongkah, seakan tak ada lagi semangat suku Duano. Inilah yang membuat tradisi seluncur di lumpur mengakar kuat. Meski kian hari, hasil laut kian tak menentu. Tapi mau gimana pun hasilnya, masyarakat di sini tetap semangat buat manongkah karena ini merupakan kebanggaan buat suku Duano. Salut. Ayo Bu, kita ke kampung. Nah gini nih serunya masyarakat Duano kalau lagi masang tongkat rumah. Jadi yang masuk ke dalam itu
batang pohon itu ditebang. Ya gini nih prosesnya. Jadi tongkat dikasih penyangga terus diinjek rame-rame sampai masuk ke dalam. Menyulam tongkat yang dijadikan tiang-tiang rumah harus cepat diselesaikan. Sebab semakin siang, lumpur semakin mengeras dan kami akan lebih sulit untuk bergerak. Waktu yang paling tepat kala air surut. Jadi kami bekerja dikejar waktu. Sulaman tiang harus rampung sebelum laut pasang kembali. Agar batang nibung kokoh berdiri di permukaan berlumpur, posisi kayu dibuat pas menyanggah alas rumah. Struktur rumah khas suku Laut Duano dirancang khusus agar tak mudah rapuh walau terus terendam air laut. Paling tidak 10 tahun sekali, tulang-tulang kaki rumah ini diganti. Namun terkadang bisa lebih cepat jika dirasa mulai rapuh akibat banyak biota perusak yang menumpang hidup. Ini nih, tritip musuh utamanya tiang-tiang rumah yang ada di kawasan pesisir kayak gini nih. Apalagi tiang-tiang terluar ya, yang langsung bersentuhan sama perairan. Dan ini, makin banyak tritip, makin cepat juga keropos nih tiang-tiang rumahnya. Jadi memang mesti disulam kayak gitu. Para pengembara lautan ini tak lagi tinggal di perahu. Hidup nomaden mengikuti musim angin laut sudah ditinggalkan seiring perkembangan zaman. Semua rumah apung suku Laut Duano terbuat dari kayu nibung, sebutan warga setempat untuk jenis pohon palem. Akhirnya setelah bermandi lumpur, tiang rumahnya hampir jadi. Dan seperti saya bilang, memang buat suku Duano banyak banget manfaat kayu ini, Bu. Nih, saya mau tunjukin pemanfaatan lainnya. Iya. Menebang pohon palem tidak mudah. Duri-duri pada anakan di sekitar pohon yang tua masih sangat tajam dan keras. Ini tuh. Ambil udah yang gerak. Nah ini bagian dalamnya pohon nibung ya. Lunak. Ya khasnya palem, batangnya bisa nyimpan banyak banget air. Tapi nih, bagian luarnya keras banget. Dan ini nih yang bikin pohon nibung jadi banyak banget dimanfaatin sama suku Duano. Palem tumbuh liar dan berumpun. Tingginya bisa mencapai 30 meter. Banyak sekali manfaatnya, mulai dari daun, bunga, dan buah, sampai batangnya yang dijadikan struktur utama rumah apung suku Duano. Sekilas mirip terong, tapi yang satu ini bukanlah sayuran, melainkan buah yang dijadikan sumber karbohidrat bagi masyarakat pesisir Pulau Cawan di Indragiri Hilir, Riau. Buah tumu, begitulah sebutan lokal buah dari pepohonan mangrove ini. Mengandung air cukup tinggi sehingga mudah busuk jika tidak segera diolah.
Tumu akan dimasak menjadi nasi. Proses pengolahannya cukup panjang, sebab ada kandungan getah dan racun yang harus dihilangkan terlebih dahulu. Ini memang agak lama prosesnya, jadi habis direbus, tunggu setengah jam, airnya dibuang, terus direndam lagi selama 1 malam, baru deh bisa dikeringkan. Karena memang itu caranya buat menghilangkan racun dari buah tumu ini. Karena sifat racunnya ini larut dalam air. Makin banyak air, makin larut racunnya, makin aman buat dikonsumsi. Nah, jadi dari 1 buah tumu ya, yang panjang seperti ini, itu hampir setengahnya tuh dibuang. Jadi yang bisa kita makan tuh hanya bagian tengahnya saja nih. Kelihatan ya bedanya ya, yang warna lebih kuning, lebih oranye ini. Ini buah tumunya udah kering tuh, jadi tambah coklat dan memang dia jadi semakin menciut ya ukurannya. Tapi kalau udah kering seperti ini bisa tahan sampai setahun ke depan. Tapi kalau sekarang saya mau langsung masak. Setelah proses yang cukup memakan waktu, kuliner khas Pulau Cawan ini pun bisa dinikmati. Dahulu buah tumu jadi andalan sumber karbohidrat. Namun panganan tumu ini mulai ditinggalkan karena pembuatannya yang tidak mudah. Rasanya cukup mengulik lidah, berbeda dengan nasi dari beras. Tekstur nasi tumu berserat, serta terasa mengandung banyak air, paling nikmat disantap selagi hangat.